Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zack. Hari ini aku ditemani oleh dua temanku, Leona dan Sneki. Halo, nama aku Leona. Nah, mana Sneki ya? Halo, nama aku Sneki. Pernahkah Sneki dan Leona lihat ayam bertelur? Kalau Zack sih pernah. Jadi telur ayamnya menetas, kemudian keluarlah anak ayam. Anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Ayam dewasa menghasilkan telur kembali dan seterusnya. Wah, kalau aku sih nggak pernah ya. Tapi kalau aku sih melahirkannya, jadi bukan bertelur. Kalau keluarga aku kan melahirkan dan bertelur ya, jadi nggak tahu deh ya kalau kayak gitu, soalnya kalau bertelurnya di dalam tubuh nanti anaknya keluar deh jadi ular gitu. Aku baru tahu ya ayam begitu ya alur hidupnya. Wah, jadi banyak yang belum tahu ya. Oke, yuk kita simak penjelasan Bu Ica biar makin jelas nih. Ada dari hidup ayam, kucing, dan kupu-kupu. Biar kita juga makin tahu. Yuk kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita kembali lagi belajar tematik tema 1, sekarang subtema 3 ya, bersama Bu Ica. Nah, sebelumnya kita akan mengingat materi yang pernah kita bahas ya. Yang pertama ada makhluk hidup memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya apa saja? Ciri-cirinya bernafas, bergerak, berkembang biak, peka terhadap rangsangan, makan dan minum, dan juga tumbuh. Nah, semua orang, baik itu Bu Ica, kalian, orang tua, dan juga makhluk hidup lain itu pasti bernafas, bergerak, dan lain-lain. Kalau misalkan tidak bernafas, tidak bergerak, tidak makan dan minum, berarti itu bukan makhluk hidup ya, berarti sudah mati. Nah, kemudian di sini kan tumbuh ya, manusia tumbuh, hewan tumbuh, tumbuhan juga tumbuh gitu ya. Nah, kemarin kita sudah belajar pertumbuhan manusia itu dipengaruhi oleh apa? Makanannya harus yang sehat-sehat ya, harus olahraga, kemudian harus rekreasi ya, harus ada hiburan. Kalau nggak ada rekreasi nanti stres, nanti capek gitu ya. Nah, nanti juga di sini harus apa? Harus istirahat gitu ya. Nah, ini manusia kalau mau tumbuhnya bagus, sehat ya, tinggi, harus makan makanan yang sehat. Kemarin ya 5 sehat, 4 sehat, 5 sempurna maksudnya. Nah, kemudian harus olahraga ya. Nah, anak-anak harus olahraga, jangan lupa. Nah, hari ini kita akan mempelajari pertumbuhan hewan. Pertumbuhan hewan ini tujuannya apa sih harus belajar ini? Nah, yang pertama mengidentifikasi proses pertumbuhan ya. Nanti juga kita akan belajar karya dekoratif agar bisa bikin karya dekoratif. Nah, dengan tahu proses pertumbuhan seperti hewan ya, kemarin manusia, nanti kita bisa lebih baik lagi dalam merawat diri kita ataupun hewan. Nah, di sini ada kosakata baru namanya daur hidup ya. Daur hidup itu apa? Daur hidup itu yakni rangkaian penahapan yang dilalui oleh suatu makhluk hidup.
Jadi kemarin kita kan manusia ya, tumbuh, berkembang biak dan lain-lain. Nah, pertumbuhan manusia itu kan dari apa? Bayi, kemudian balita, anak-anak, remaja, dewasa, kemudian kakek atau nenek-nenek atau lansia ya. Orang lanjut usia, lansia itu singkatan. Nah, kita lihat daur hidup dari hewan. Hari ini kita akan mempelajari beberapa hewan saja dulu ya. Nah, yang pertama daur hidup ayam ada di halaman 99. Kita baca bersama-sama. Ingat, kalau ada titik kita harus berhenti sejenak ya. Nah, kita mulai baca bareng-bareng ya. Siap? 1, 2, 3. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Ayam memiliki paruh dan bernapas dengan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Setiap hari, ayam diberi makan dan minum sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar. Ayam mengalami pertumbuhan. Nah, begitu ya. Jadi ayam juga mengalami pertumbuhan seperti manusia, tapi berbeda. Kalau misalkan manusia itu kan dari anak-anak ya, kalau ayam itu dari telur. Nah, ini ada contoh dari hidup ayam ya, jadi berputar dia. Kita kembali dulu. Nah, di sini ada katanya memiliki bulu ya. Nah, bulu, memiliki 2 kaki, bernapas juga menggunakan apa? Paru-paru ya. Berkembang biak dengan cara apa? Bertelur. Nah, ini ya berbeda dari manusia. Kalau manusia itu berambut bukan berbulu. Jadi kalau ada yang bilang bulu ketek, salah sebetulnya ya. Harusnya rambut. Karena manusia itu tidak berbulu tapi berambut. Kalau berbulu itu untuk hewan. Nah, berkembang biaknya juga beda. Manusia melahirkan, kalau ayam ini bertelur. Nah, ini siklusnya. Jadi nanti dari telur kemudian ke menetas ya, kemudian jadi anak ayam dan jadi ayam yang dewasa. Nanti si ayam dewasa ini melahirkan lagi ya, bertelur maksudnya, bertelur kemudian begitu lagi ya, berubah lagi si telurnya teh jadi menetas, kemudian jadi anak ayam dan jadi dewasa. Nanti ayam yang dewasanya punya anak lagi, berkembang biak lagi dan seterusnya. Nah, makanan ayam itu ada apa aja biar si ayamnya besar ya? Nah, ini bisa dikasih jagung ya, biji jagung, padi, kacang-kacangan, atau bisa juga dikasih maggot. Maggot itu apa? Maggot itu telur lalat gitu ya. Dari kasih telur lalat dan lain-lain ya, yang sejenis seperti cacing juga boleh. Makanya itu ayam biasanya kokoreh ya, bahasa Sundanya mah kokoreh. Di tanah dia teh ya, nyari apa? Nyari makanan, bisa cacing, bisa ya macam-macam lah ya. Bisa juga kalau misalkan kita pelihara ayam ada bekas nasi, bisa dikasih ke ayam. Kemudian kita lanjut lagi, ada daur hidup kucing. Kalau tadi kan ayam ya unggas, kalau sekarang kucing. Kalau kucing itu berbeda dari ayam. Nah, kita lihat di sini ada Siti. Nah, kita baca bareng-bareng. Biasa ya, kalau ada titik kita berhenti dulu. Jangan langsung, nanti artinya akan berbeda ya. Nanti bingung yang dengerin. Itu apa maksudnya? Kita bacanya pelan-pelan bareng Bu Ica ya. Siap? 1, 2, 3. Hari ini Siti senang sekali. Kucing peliharaan Siti melahirkan 5 anak kucing yang lucu. Anak kucing yang dilahirkan memiliki warna yang berbeda. 3 anak kucing berwarna putih seperti induknya. 1 anak kucing berwarna hitam. 1 anak kucing lainnya berwarna belang. Nah, ini lanjut ya, ada paragraf baru. Jadi di sini ini disebutnya paragraf ya. Satu ini paragraf. Nanti kita bahas di tema yang lain.
Oke, kita baca lagi ulang yang bawahnya ya, yang Siti ini. Siap, 1, 2, 3. Siti senang memelihara kucing karena kucing termasuk hewan yang pintar. Siti menyiapkan tempat tinggal kucing dan menjaga kebersihannya. Setiap hari Siti memberi makan, minum, dan memandikan kucingnya secara teratur. Kucing peliharaan Siti tumbuh besar. Kucing Siti mengalami pertumbuhan. Siti menyayangi dan menjaga hewan peliharaannya. Nah, ini Siti ya pelihara kucing. Anak-anak yang punya peliharaan boleh komen di kolom komentar ya, pelihara apa. Kalau Bu Ica pelihara kucing, kucingnya ada 5 ya. Nah, oke, kita kembali lagi ke materi. Oke, di sini kucing juga ya ada bulunya, meskipun bulunya berbeda dengan ayam. Kalau kucing tuh mirip-mirip lah ya dengan rambut, tapi nggak bisa disebutnya rambut kucing ya, bulu kucing tetap. Karena kalau rambut itu untuk manusia, kalau bulu itu untuk hewan. Nah, kalau kucing itu kan di sini melahirkan, katanya teh melahirkan anak kucing yang dilahirkan. Ini kucing peliharaan Siti melahirkan 5 anak kucing. Berarti dia berkembang biak dengan cara melahirkan. Berarti tidak ada telur ya, nggak ada telur kucing. Nah, ini bertelur, melahirkan maksudnya, melahirkan kucing. Oke. Nah, di sini juga katanya Siti itu menjaga kebersihan si kucingnya, terus diberi makan, minum, dan dimandikan, katanya gitu ya. Nah, karena dikasih makan, minum, jadi kucingnya tumbuh besar deh. Dan Siti menyayangi dan menjaga hewan peliharaannya. Ya harus dong ya, kalau kita mau pelihara, jangan dibiarin, harus dijaga. Itu tadi ya kucing. Kita lihat di sini ya. Nah, kucing merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kulit kucing ditumbuhi rambut. Kucing bernapas dengan paru-paru. Wah, sama berarti ya sama si ayam tadi. Bernapasnya dengan paru-paru. Ya, tumbuhi rambut. Maksudnya bulu ya, kayak rambut, kayak rambut memang, tapi disebutnya bulu ya. Oke, ini sininya bulu. Oke, jadi nanti kalau ada di soal jawabnya bulu ya, bukan rambut. Dan rambut mah buat manusia. Oke, nah di sini ada daur hidup kucing. Ada kucing muda, kucing dewasa, dan anak kucing ya. Jadi kita dari anak kucing dulu, si anak kucing ya. Anak kucing. Dari anak kucing makan gitu ya, makan main gitu ya. Kucing namanya juga, dia mah nggak belajar cari makan sendiri ya kucing. Kalian belajarnya lebih banyak ya dari manusia. Nah, anak kucing ini makan, belajar ya, mengenal lingkungannya, belajar cari memangsa makanannya dan lain-lain. Terus dia tumbuh gede jadi kucing muda. Jadi paling ya berapa bulan gitu sampai berapa tahun. Ini udah kucing dewasa. Kalau kucing dewasa itu 1 tahun tuh udah kucing dewasa ya masuknya. Kucing dewasa. Nah, dia udah mukanya juga beda ya, agak galak. Nah, makanan kucing apa aja? Makanan kucing itu bisa nih pakai yang kayak Whiskas ya, kayak gitu, Bolt boleh. Tapi jangan lupa dikasih minum ya kalau makanan seperti ini untuk kucing. Terus makanannya ikan. Nah, kucing tuh suka banget sama ikan ya, karena baunya amis. Amis tuh bukan manis ya, tapi anyir gitu. Nah, terus suka daging ya. Kalau daging yang ini kayaknya Bu Ica juga suka ya. Kucing juga apalagi semakin suka. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Tadi ada ayam, kucing, sekarang kupu-kupu. Kupu-kupu itu berbeda dengan tadi ya, kucing ataupun ayam. Kalau kupu-kupu itu daur hidupnya ya sama, bertelur, tapi berubah si telurnya jadi ulat. Dari ulat berubah jadi kepompong dan kemudian jadi kupu-kupu. Jadi telur dulu ya. Yang tahap pertamanya telur. Kemudian keduanya ulat,
ketiganya kepompong, yang keempatnya kupu-kupu. Nah, sini ada penjelasannya. Gambar di atas menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ya, ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Nah, semua makhluk hidup memiliki daur hidup. Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan ya. Nah, ini di sini ternyata ya Allah itu maha kuasa ya. Sampai nggak beda-beda gitu. Kupu-kupu punya daur hidupnya sendiri, manusia punya daur hidupnya sendiri. Dan pasti ada perbedaan meskipun ada kesamaannya juga. Nah, kalau kupu-kupu ya dari telur ya. Jadi kalau ada ulat, pasti anak-anak udah tahu dia akan berubah jadi kepompong ya. Dalam waktu yang cukup lama dia tertidur, berubah ya, bermetamorfosis. Nah, namanya tuh metamorfosis. Metamorfosis. Jadi kupu-kupu yang indah penuh warna. Kalau jadi ulat doang mah cuma satu warnanya ya, jadi hijau doang atau enggak hitam doang. Nah, kalau jadi kupu-kupu berubah warnanya banyak macam-macam. Terus makanannya ulat dan kupu-kupu apa? Nah, kalau makanan ulat itu daun-daunan ya, tadi juga udah dijelasin. Daun. Kalau kupu-kupu apa? Kupu-kupu itu madu yang ada di bunga, madu bunga. Atau apa? Buah busuk juga suka, buah busuk. Kotoran juga suka ternyata, secantik-cantiknya kupu-kupu ya, seindah-indahnya kupu-kupu ternyata makan kotoran juga, kotoran burung. Nah, ini ya fakta yang menarik. Oke. Nah, sekarang karena kita sudah tahu nih tadi ada ayam, kupu-kupu, dan kucing. Itu makhluk hidup ya. Kita juga sudah tahu ciri-ciri makhluk hidup. Di awal kita sudah tahu cicak dan juga ikan. Nah, sekarang kita buka halaman 117. Nah, situ ada gambar ya. Gambar apa? Gambar ikan. Nah, si gambar ikan ini silahkan anak-anak salin di buku gambar kalian ya. Kemudian warnai. Nah, ini gambarnya ya, gambar ikannya yang ini. Diwarnai sebagai karya dekoratif. Sebelum diwarnai, kita dengarkan dulu ya, karya dekoratif itu apa? Karya dekoratif itu merupakan kreasi karya dekoratif yang menonjolkan hiasan dari gabungan beberapa motif sehingga terlihat indah. Motif itu apa? Banyak ya. Sebenarnya dari PowerPoint Bu Ica aja bisa kelihatan. Kayak misalkan di sini ada kupu-kupu, si kupu-kupunya di bawahnya kasih garis-garis gitu ya, kayak jalur terbangnya dia gitu. Terus ada awan juga kan gabungan dari apa? Gabungan dari setengah lingkaran ditambah setengah lingkaran dan ditambah terus jadi bentuknya seperti awan. Ini juga ceritanya daun dari segitiga. Nah, ini contoh karya dekoratif ada di halaman 116. Nah, ini ya. Ikan itu yang kalau karya dekoratif gak harus persis sama kayak ikan, gak harus warnanya sama kayak ikan, gak harus, bebas. Kayak misalkan di batik ya, kalian bisa lihat di batik tuh kan ada gambar burung, gambar daun, bunga, mirip nggak sama yang aslinya? Bisa jadi enggak ya, beda warnanya, nggak harus warna sama kayak burungnya, warnanya bisa merah, bisa kuning dan lain-lain. Ini juga contohnya ya, begitu dikasih motif spiral ya, spiral bulat gitu. Ini hampir mirip tapi warna ikan nggak coklat juga sih, kecuali kalau ikannya udah digoreng dan dibumbuin. Nah, ini contohnya, ini punya Bu Ica ya, digital. Dia di sini Bu Ica tambahkan bulat. Anak-anak juga bisa tambahkan bulat, terserah bulatnya mau di mana ya. Kalau ini ceritanya gelembung. Boleh tambah apalagi kalau karya dekoratif, garisnya macam-macam, ada garis yang lurus aja, ini ada segitiga ya, ada spiral juga, ada titik dan lain-lain ya. Kalian juga bisa tambah kotak ya, bisa tambah kotak, segitiga atau bentuk-bentuk lain lah.
ya, dibuat semenarik mungkin. Kalau kalian mau bikin si ikannya ceritanya di bawah laut boleh, di akuarium boleh ya, nanti ditambahin. Oke, jadi hewan juga ternyata mengalami pertumbuhan ya, dan makanannya sangat berpengaruh pada pertumbuhan hewan. Makanannya juga beda-beda ya, nggak semua hewan itu makan daging, enggak, ada yang makan daging, ada yang makan tumbuhan dan lain-lain. Tadi juga ternyata kupu-kupu itu makan kotoran hewan ya, kotoran burung. Nah, tadi juga karya dekoratif, silahkan dibuat karyanya ya semenarik mungkin, gabungkan berbagai garis ya, bentuk garis macam-macam itu bisa ditambahkan. Nah, itu tugasnya ya, halaman 117, disalin ke buku gambar. Ingat, disalin ke buku gambar ya. Karena apa? Karena bukunya kan buku yang dipinjam ya, jadi harus rapi karena nanti akan dipakai lagi oleh adik kelas. Baik, Bu Ica cukupkan sekian. Kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Baik, Bu Ica cukupkan. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan ke classroom. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.